Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aliuddin, mahasiswa S2 Logistik Manajemen Logistik UBI, NPM 211250015 kelas 11A. Jadi pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan ATS, Sistem Logistik dan Supply Chain Management dengan tema Workforce Focus yang diajar oleh dosen Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MT FCILT. Uh, work, Workforce Focus kunci sukses logistik masa depan. Kenapa? Karena workforce focus adalah tren memprioritaskan kebutuhan, keinginan, dan kesejahteraan karyawan sebagai fondasi keberhasilan organisasi. Jadi atau disebut dengan sentrisitas karyawan. Nah, tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang menempatkan kepentingan karyawan di depan, mulai dari proses rekrutmen hingga mereka meninggalkan perusahaan, baik itu resign, PHK, ataupun pensiun. Tren ini akan mengubah kondisi kerja di masa depan di semua industri, termasuk logistik. Faktor pendorong dari workforce focus ini, yang pertama demografi. Nah, perubahan demografi, jumlah pekerja yang tersedia akan berkurang, tenaga kerja yang ada akan digantikan oleh generasi muda yang memiliki aspirasi berbeda, dan pekerjaan yang mereka anggap kurang menarik, pekerjaan logistik tradisional kurang diminati generasi muda. Ini perubahan demografi. Terus adanya yang kedua terkait dengan ekspektasi karyawan. Ekspektasi karyawan eh, adanya tuntutan keseimbangan hidup dan kerja atau work-life balance, terus jam kerja fleksibel, contohnya seminggu 4 hari kerja. Terus yang ketiga itu pekerjaan yang bermakna. Ini ekspektasi karyawan. Terus selanjutnya faktor pendorongnya itu adanya perkembangan teknologi. AI dan otomatisasi mengubah cara kerja. Teknologi harus digunakan menyesuaikan pekerjaan, membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih aman. Sarannya itu teknologi harus digunakan untuk personalisasi pengalaman kerja. Dan ada risikonya, kehilangan pengetahuan brain saat staf berpengalaman pensiun. Kalau terus-terusan menggunakan AI tanpa ada pengalaman yang lainnya, maka ini akan terjadi kehilangan pengetahuan. Terus, yang selanjutnya itu faktor sentrisitas karyawan. Nah, faktor-faktornya itu yang pertama fleksibilitas, yang kedua agility, yang ketiga democratization, yang keempat digitalization. Flexibility ini adalah fokus pada memberi karyawan keleluasaan dalam cara mereka bekerja. Di antaranya itu fleksibel dalam waktu, tempat kerja, kontraktual, dan availability. Jadi kalau misalkan waktu, fleksibilitas jam kerjanya, terus kalau di tempat kerja itu bisa kerja di mana saja, bisa di remote, hybrid, atau on-site, kontraktual, jenis kontrak itu bisa full-time, part-time, freelance, dan availability, ketersediaan jam kerja yang lebih adaptif. Tujuannya untuk meningkatkan keseimbangan kerja hidup antara kerja dan hidup work-life balance. Terus yang kedua, agility, faktor yang meningkatkan kemampuan organisasi untuk merespon perubahan. Nah, antara lain di antaranya itu agile methods, kerja tim cepat dan adaptif. Terus yang kedua, productivity, sistem kerja yang meningkatkan output. Terus yang ketiga, reactivity, kemampuan cepat merespon masalah. Tujuannya membuat tim supply chain lebih responsif dan cepat menyesuaikan diri. Yang ketiga, democratization, mendorong karyawan untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, antara lain leadership, pemimpin lebih terbuka dan melibatkan tim. Yang kedua, participation, karyawan ikut memberi masukan. Yang ketiga itu otonomi, karyawan diberi kebebasan mengambil keputusan. Yang keempat, organization struktur, lebih datar, tidak terlalu hierarkis. Jadi supaya tidak terlalu lama dengan hierarkisnya. Tujuannya meningkatkan engagement dan rasa memiliki. Yang selanjutnya itu yang keempat dan terakhir ini adalah digitalization atau digitalisasi, penggunaan teknologi untuk mendukung pekerjaan.
Nah, di antara itu automation atau otomatisasi, adanya penggunaan robot, aplikasi sistem otomatis. Terus selanjutnya information dan communication technology atau ICT, penggunaan software, platform komunikasi. Terus ada juga virtual collaboration, kolaborasi virtual. Ini tools online untuk tim hybrid, tujuannya membuat proses lebih efisien dan mendukung kerja jarak jauh. Nah, fleksibilitas ini menarik terus bagaimana dengan operasional. Jadi, fleksibilitas baik di jam kerja, lokasi, kontrak itu apa sih tantangan di logistik dan solusi serta strateginya. Nah, jadi berdasarkan survei, untuk jam kerja itu 77% pekerja menganggap jam kerja non-tradisional lebih baik daripada jadwal 9 pagi sampai 5 sore. Ada permintaan besar untuk seminggu kerja 4 hari. Solusi dan strateginya terapkan self-scheduling, penjadwalan mandiri untuk shift. Sedangkan lokasi atau place ini tantangan di logistik itu banyak pekerjaan yang wajib tatap muka, walaupun 81% pekerja kantor tidak ingin 100% di kantor. Faktanya itu 59% pekerja operasional ingin WFH sesekali. Solusinya fokus pada fleksibilitas waktu dan proses, bukan hanya pada tempat. Terus area fleksibilitas yang selanjutnya ada di kontrak. Nah, tantangan di logistik itu pengelolaan pekerja gig dan musiman. Solusinya kolaborasi antar perusahaan untuk memastikan ketersediaan pekerja musiman sepanjang tahun. Nah, kesejahteraan fisik dan kesehatan mental. Jadi industri logistik secara tradisional fokus pada pencegahan kecelakaan fisik. Sekarang, perusahaan yang berpusat pada karyawan selain pencegahan kecelakaan fisik juga memprioritaskan kesejahteraan mentalnya. Nah, untuk kesehatan fisik, tantangannya itu biasanya terjadi kecelakaan terkait dengan fisik, baik kecelakaan forklift, cedera otot tulang. Solusi yang pertama digunakan itu menggunakan exoskeleton untuk mengurangi tekanan fisik, atau solusi yang kedua itu adanya AI, penggunaan AI visi komputer untuk identifikasi perilaku berbahaya sebelum insiden terjadi. Sedangkan untuk kesejahteraan mental itu berdasarkan survei ada 17% absensi sakit karena masalah mental. Solusi yang pertama, tawarkan layanan konseling dan dukungan mental. Solusi yang kedua, pemimpin harus menghargai kesejahteraan mental sebagai faktor penarik talenta. Kepemimpinan dan keterampilan. Jadi kepemimpinan itu fokus mengembangkan kecerdasan emosional. Peran EQ penting untuk menghadapi situasi rumit dan menginspirasi kolaborasi tim. Tujuannya mendorong otonomi karyawan dan kemampuan manajemen perubahan. Sedangkan untuk keterampilan ini faktanya bahwa pelatihan adalah salah satu alasan utama karyawan itu bertahan. Strategi beralih dari deskripsi pekerjaan kaku ke penilaian keterampilan individu, skill-based approach. Tujuannya menutup kesenjangan keterampilan dan menyiapkan tenaga kerja untuk masa depan. Ini keterampilan dan tantangan dan prospek. Tantangan utama itu tantangan utama di logistik sulit membangun budaya tim yang seragam karena kebutuhan karyawan yang sangat beragam. Terus yang kedua, sulit menyeimbangkan fokus pada karyawan dengan tuntutan produktivitas operasional. Yang ketiganya, perlu transformasi budaya dari budaya yang berfokus pada tugas, task to cost, task fokus, ke budaya yang memprioritaskan kebutuhan karyawan. Terus ini prospek ke depannya, kepastian adanya sentrisitas karyawan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Jadi ini harus diantisipasi. Untuk perusahaan logistik, masa depan perusahaan wajib mengarahkan pengalaman karyawan pada kebutuhan individu prospeknya. Nah, ini adalah satu-satunya cara organisasi dapat tetap menjadi pemberi kerja yang menarik dan tetap kompetitif supaya para generasi-generasi muda itu bisa tertarik terhadap bisnis logistik atau perusahaan logistik. Mungkin itu uh, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.